Ya ini Mbak, makasih ya Mbak Nafisa ya. Oh ya, ini tadi lupa mengucapin terima kasih kepada yang telah memberikan hadiah. Berarti kemarin dengerin ya videonya ya. Ya, berarti didengerin videonya. Jadi nggak apa-apa bagi orang tua yang mau ngasih hadiah untuk dihadiahkan kepada yang ngaji ini ya. Ini dari siapa tadi yang ngirimin hadiah ini ya. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Nah, ketika Umar ini ya, sahabat Rasul ini jalan pada suatu jalan, setan itu milih jalan yang lain. Nah, pada Umar, minggir takut gitu kan. Takut, setan sampai takut sama Umar itu ya. Kalau kalian setannya takut nggak? Woi malah, woi ada Rafiq, samperin, ya kan? Kedua orang tuanya ini sudah tertidur. Dia belum memberikan susu ini ke orang tuanya sudah tertidur karena dia pulang kemalaman. Ya, terus gimana? Jadi tenggorokan itu terbagi menjadi 3. Ini tenggorokan, ada tenggorokan atas, ya, tenggorokan tengah, dan tenggorokan bawah. Makhraj huruf ain atau hamzah sama-sama di tenggorokan. Nah kan, kok sama di tenggorokan? Beda padahal ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diulangi semua, yang keras ya. Masa anak banyak kayak gini suaranya yang dengar cuma suaranya Askar doang. Ayo ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik. Wajahnya ada yang nggak datang. Ya, alhamdulillah kita memuji Allah yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, ya, memudahkan dan meringankan langkah kita untuk datang belajar agama, belajar Al-Quran di TPA kita. TPA apa? Nggak tahu, TPA-nya aja sampai nggak tahu namanya ya. Di TPA Al-Ilmu namanya ya. TPA Al-Ilmu. Kalau Al-Islam itu nama masjidnya ya. Salawat serta salam kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk keluarganya dan para sahabatnya dan semua pengikutnya hingga yaumil kiamah kelak ya. Sebagaimana kita rutinkan pelajaran kita setiap hari Sabtu, yaitu pelajaran tentang akhlak dan adab, ya, bagaimana akhlak kita dan adab kita sebagai anak muslim, anak-anak soleh. Ya, kita menginjak pada pelajaran kita yaitu bagaimana mencintai kedua orang tua kita. Di antaranya yaitu dengan berbakti kepada keduanya, dan telah diringkas ada 20 poin, yaitu apa saja cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu ringkasan ya. Kita ketahui banyak caranya sebenarnya untuk berbakti kepada orang tua, dan kemarin sudah diringkas baru dapat 4 poin ya. Iya, dapat 4 ya. Yang pertama apa? Cara berbakti kepada orang tua yaitu berkata-kata sopan dan tidak menyakiti hati orang tua ya. Yang kedua,
Ya, bersikap tawaduk kepada orang tua dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, tidak memandang orang tua iya dengan pandangan yang tajam dan tidak berbuka masam atau berwajah yang tidak menyenangkan. Kemudian yang keempat, udah sampai keempat ya. Apa? Apa yang keempat? Belum nulis. Udah nulis Mbak yang keempat? Udah ya. Apa yang keempat? Iya betul. Tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan kedua orang tua. Kemudian masuk yang kelima. Yang kelima, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Nah, ini yang sering terjadi ya, tidak mendahului orang tua dalam berkata-kata. Ini yang kelima ya, yang bisa nulis-nulis sambil dengerin. Kalau nanti ketinggalan bisa tanya temennya atau nanti dilihat videonya lagi ya. Ya, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Ya. Jangan nanya bolak-balik apa ya, nanti nggak selesai kita, apalagi udah musim hujan ini ya. Musim hujan. Mau ngomong apa ini? Ya, yang kelima, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Ya, nggak memotong perkataan orang tua. Banyak anak-anak ya, ketika orang tuanya lagi sedang bicara dipotong ya. Orang tua sedang bicara antara ayah dengan bundanya dipotong. Itu nggak boleh ya. Jadi dilarang untuk mendahului mereka. Ketika mereka ngomong jangan dipotong. Sering kan kayak gitu? Ngerti nggak maksudnya? Arya ngerti? Ngerti? Ya, nggak boleh motong. Jadi ketika orang tua ngomong nggak boleh motong. Atau mungkin orang tua bicara sama tamu, sama temennya, nggak boleh motong ya. Kemudian yang keenam, udah selesai belum ditulis tadi? Udah. Lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri ya. Yang belum bisa nulis gak apa-apa, dengerin dulu. Ya, lebih mengutamakan kedua orang tua daripada diri sendiri dalam perkara duniawi. Ya, perkara duniawi tahu nggak sih? Tahu nggak perkara duniawi? Apa Mbak perkara duniawi Mbak? Yang gede-gede itu senyum-senyum toh. Tahu nggak duniawi ya? Duniawi tahu nggak? Nggak tahu duniawi. Mau hadiah semua ya? Ya. Ya, tadi 2 poin yang udah kita sampaikan ya, itu dicatat. Kita pending dulu dengan pesan-pesan dulu. Tadi lupa menyampaikan pesan kepada kedua orang tua dan mungkin bagi yang di sini dan mungkin bagi yang menyimak ya. Untuk yang sering terlambat, anak-anak yang sering terlambat, ini ada beberapa anak, ini sekumpulan anak, segolongan ini nggak tahu dari klan mana nih, klan terlambat ini, dari golongan-golongan yang senang terlambat. Masuknya hampir terlambat terus, ya, temennya udah masuk, udah lama, baru datang, ya, udah murojaah, udah selesai, baru datang. Jadi nggak ikut murojaah, ya. Nah, di sini Ustaz ingin menyampaikan sedikit pesan dulu kepada orang tua ya, yang di rumah mungkin kepada ayah bundanya untuk lebih lagi menekankan anak-anaknya agar tidak datang terlambat atau mengutamakan. Jadi kalau memang sudah jadwalnya ngaji, berangkat ya, diutamakan gitu loh. Agendanya jadwal mengaji itu kita utamakan untuk anak-anak kita.
Karena keuntungannya itu akan kembali kepada orang tua lagi ketika anak itu memahami atau mengerti terhadap ilmu-ilmu agama. Di antaranya anak-anak yang berbakti, ya, anak-anak yang soleh itu akan kembali ke orang tuanya lagi. Keuntungan tetap akan kembali ke orang tuanya, sebagaimana pahala yang mengalir itu tetap mengalir dari anak itu kepada orang tuanya. Jadi ketika seorang anak beramal soleh, dia otomatis pahalanya itu akan mengalir kepada orang tuanya, baik orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Nah, itu diantara keutamaan anak soleh. Jadi kita sebagai orang tua seharusnya lebih giat atau lebih semangat untuk menekankan anak-anak kita untuk belajar agama. Di antaranya yaitu menekankan agar anak-anak kita itu enggak terlambat ketika berangkat ke TPA, ya, tidak jarang-jarang berangkatnya. Kenapa? Karena ketika terlambat itu kan kebiasaan di TPA itu kan ada murojaah. Jadi murojaah hafalan. Kita ketahui bersama mayoritas banyak yang nggak punya hafalan. Jadi kita hafalan dari awal, dari surat, ya, Ta'awud, Al-Fatihah, terus ke surat An-Nas dan ke atas. Itu kita bareng-bareng. Jadi setiap hari kita ulang. Nah, itu sampai berjenjang, naik. Nah, ketika kita ini nggak masuk atau terlambat masuknya, maka kita nggak akan mengikuti surat yang sudah kita baca tadi, dan akhirnya nggak menghafal. Nah, akhirnya hafalannya telat terus. Nah, seperti itu. Jadi yang nggak pernah terlambat aja, yang ini hampir ada yang jarang terlambat, ya, itu aja masih ada yang agak kesulitan menghafal. Iya Pak, iya. Iya katanya. Nah, apalagi yang sering terlambat. Nah, kalau di rumah dia rajin menghafal atau orang tua menekankan hafalan di rumah, itu ya mungkin mending. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Jadi salah satu mungkin option yang bisa kita ambil yaitu jangan terlambat datang ke TPA, ikut ketika murojaah. Mungkin di rumah nggak ada waktu untuk murojaah, kepadatan jam-jamnya di rumah, mungkin jam sekolah, pulangnya sore. Nah, itu option itu bisa kita ambil dengan tidak datang terlambat ke TPA, karena bisa mengikuti murojaah dengan mendengar, mengulang setiap hari, insya Allah dimudahkan. Nah, intinya itu kepada kedua orang tua agar menekankan anak-anaknya untuk tidak datang terlambat, ya. Seharusnya kita lebih giat lagi karena kita belajar agama. Sebagaimana kita belajar di sekolah, kita takut terlambat. Kalau terlambat di sekolah dimarah nggak sama Pak Guru dan Bu Gurunya? Dimarah nggak di sekolah kalau terlambat? Hah? Dimarah nggak Mbak? Dimarah ya? Dijagain kan di pintu gerbang sama Bu Gurunya. Kalau terlambat tutup gerbangnya, nilainya jelek. Takut nilainya jelek, ya. Seharusnya kita belajar agama seperti itu. Takut untuk terlambat. Kenapa? Karena kalau terlambat nanti kita akan ketinggalan. Minimal ketinggalan dalam menghafal itu tadi, yang diulang-ulang tadi itu, ya. Minimal itu akan tertinggal. Nah, seharusnya kita lebih giat daripada kita ketika berangkat sekolah pada umumnya, ya. Kita giat pagi udah bangun, udah mandi, udah persiapan, ya kan? Udah pakai sepatu, pokoknya cepet-cepetan rapi, ya kan, seragaman. Begitu juga di TPA. Seharusnya seperti itu. Oh, sudah jam 2:30, udah siap-siap, ya. Jam 3, pokoknya 30 menit sebelum azan itu sudah siap-siap. Jadi dari TPA azan itu sudah siap semua. Nah, itu benar-benar dipersiapkan. Jadi nggak terlambat. Terus kita bisa masuk pada waktunya, tepat waktu, sehingga nggak mubazir waktunya, ya. Seharusnya masuk jam 4 molor nungguin muridnya, ya. Kan eman-eman kita. Kita belajar cuma 1,5 jam, ya. Mulai jam 4 sudah asar sampai 5:30, itu kan sedikit sekali waktunya. Itu plus terlambat. Nah, sayang sekali, ya. Seharusnya kita bisa full. Bagi yang terlambat nggak ikut murojaah, ya. Nah, seperti itu. Intinya ditekankan kepada
anak-anaknya untuk tidak datang terlambat. Itu ya. Jadi semangat belajarnya ya. Kemudian kemarin yang maju kemarin siapa aja ya? Kemarin masih ada yang dapat hadiah ya? Siapa kemarin yang ada kok kemarin tuh? Kemarin kan yang maju terakhir itu kan masih dapat hadiah kan berapa orang? Kemarin berapa orang yang maju, coba tunjuk jari. Yang itu loh yang terakhir yang suruh apa minta ucapan sama orang tua. Coba tunjuk jari. Kemarin banyak kayaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemarin kurangnya 4 tuh, 4, 6, 7, 8. Ya, ini maju. Yang kemarin dapat hadiah maju. Yang kemarin nggak apa-apa, semua maju. Ya. Semua ya, sini dulu. Ya, ini juga kemarin. Iya ya. Oh ya, ya nggak apa-apa, 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 nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa ya. Oh nanti habis ini Mbak Rama habis ini maju, ya nggak apa-apa. Berapa anak ini kemarin ya? 1, 2, 3. Ada anak berapa? Loh ngapain nyumput-nyumput? Jangan nyumput-nyumput. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemarin setengah-setengah. Nih. Ini Mbak Rama. Ini untuk Mbak Rama. Ya. Ya, udah boleh duduk Mbak Rama. Ya, duduk Mbak Rama, duduk dulu. Ini kemarin yang utang ya. 1, 2, 3, 4. Ya, 9 ya. 9 anak ya. Ya, ini diambil ya. Ini kemarin yang berani ngomong-ngomong udah diucapin belum? Udah semua ya. Suruh ngucapin apa kemarin ya? Kemarin itu ada PR, ada tantangan. Suruh ngucapin apa? Coba diucapin. Suruh ngucapin apa kemarin sama bundanya? Coba diucapin. Coba. Misalnya ini bundamu di depanmu. Nah, kamu suruh ngucapin apa kemarin? Tugasnya? Hah? Lupa. Udah diucapin belum? Udah. Ya, siapa yang ingat? Yang ingat siapa kemarin suruh ngucapin apa? Coba kasihin ke mbaknya yang ingat. Ya, siapa aja? Ya, coba ngucapin apa? Bunda, yang keras. Terima kasih telah mengandungku dan mendidikku dari kecil hingga besar. Ya, udah itu toh. Ya, ada lagi? Coba mbaknya sampingnya. Semua ngomongin gantian ya, kesana nanti gantian. Coba. Gimana kemarin ngomong gimana ke bundanya? Yang keras, gini mbak. Coba. Iya nggak apa-apa. Lupa. Ya kayak ini tadi nyontoh. Coba gimana? Bunda. Bunda. Maafin aku. Maafin aku. Terima kasih. Terima kasih. Telah merawatku. Telah merawatku. Sejak di dalam perut. Sejak di dalam perut hingga saat ini. Hingga saat ini. Dan mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan. Hingga aku dewasa. Hingga aku dewasa. Dan sampai ke surga. Sampai ke surga. Insya Allah. Insya Allah. Ya, terus apa terakhirnya itu? Jazakumullahu khairan. Siapa yang bisa ngomong lancar coba? Masih ada yang ingat? Coba Nafisa N. Nggak ingat, tapi udah ngucapin semua kan? Ya udah kalau gitu. Udah nggak ingat, udah lupa. Jangan lupa ya, sering-sering diucapin ke bundanya. Ini kemarin udah dikasih untuk separuh ya. Ini nggak apa-apa dikasih satu-satu. Ini banyak soalnya ini. Ini silakan dari depan dulu. Ini dah duduk ya. Ini Mbak. Nah, yang kecil-kecil dulu. Nah ya. Mungkin kemarin ada yang nggak datang. Ya, jangan ngiri. Ini memang hadiah mereka ya. Ini nggak apa-apa lagi. Ya, ini lagi. Yang ini nggak apa-apa ini Mbak ya. Ya nggak apa-apa ya, nggak sama ya. Nilainya sama paling. Ya, makasih ya. Ya mereka kemarin kenapa kok dapat hadiah? Mungkin ada yang kemarin nggak datang ya. Jadi mereka kemarin bersedia
menerima tantangan untuk mengucapkan ucapan terima kasih kepada orang tuanya ya. Yang berani mereka. Sebenarnya banyak di sini ya. Anaknya banyak ini. Ada 40-an ini yang hadir kayaknya ya. Lebih paling ya. Nah, yang laki-laki nggak ada yang berani, belum ada yang berani paling ya. Ya. Jadi mereka kemarin itu ya disuruh mengucapkan, Bunda, maafkan aku ya, terima kasih telah merawatku sejak dalam kandungan hingga aku saat ini dan hingga dewasa ya, mudah-mudahan hingga sampai dewasa dan sampai ke surga insya Allah ya. Ya alhamdulillah ya turun hujan. Jadi kita sekarang musim hujan. Berdoa, kalau turun hujan berdoa. Siapa yang bisa doa turun hujan? Nah, langsung ya maju dapat hadiah lagi. Ini langsung nunjuk ya doa. Kalau turun hujan berdoa. Udah ada yang maju itu udah ya, makanya secepat kilat ya, set gitu. Ya cepet-cepetan untuk dapat rezeki, cepet-cepetan. Ya ini kalau ada hujan, turun hujan berdoa ya, berdoa. Udah telat. Ini dulu dengerin Mbak Nafisa N ya. Iya kan? Nafisa udah inget N-nya, ini yang nggak inget N-nya siapa? Najwa ya. Ayo Mbak Najwa. Doa ketika turun hujan. Dengerin semua. Ini doa ketika turun hujan. Allahumma. Ya itu ya. Doa turun hujan. Ini ngapain kok mati-mati ini? Ya itu doanya ya. Ini hadiahnya. Ya ini Mbak, makasih ya Mbak Nafisa ya. Oh ya, ini tadi lupa mengucapin terima kasih kepada yang telah memberikan hadiah. Berarti kemarin dengerin ya videonya ya. Ya berarti didengerin videonya. Jadi nggak apa-apa bagi orang tua yang mau ngasih hadiah untuk dihadiahkan kepada yang ngaji ini ya. Ini dari siapa tadi yang ngirimin hadiah ini ya. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Nah ini ada golongan yang sering terlambat ini. Ayo sholat sunnah dulu. Selalu terlambat ya, sampai hafal. Ya ini golongan-golongan yang sering terlambat. Ini nggak tahu dari klan mana ini. Ya. Ini dari klan mana ini? Kenapa selalu terlambat kalian ini? Datangnya telat terus. Ayo sholat sunnah dulu ya. Tadi nggak dengerin dari depan berarti. Udah wudhu belum? Nah belum wudhu udah mau sholat ya. Jadi salah satu syarat sah sholat itu ya bersuci dulu ya. Wudhu dulu. Mau sholat atau belum wudhu? Ya itu tadi ya. Sampai mana? Sampai alhamdulillah telah turun hujan ya. Kita tiba di musim penghujan, sering hujan. Dan jangan lupa ketika turun hujan berdoa seperti tadi ya. Doanya Mbak Nafisa N tadi apa? Allahumma shayban nafi'a ya. Diingat semuanya ya. Kalau lupa tanya orang tuanya ya. Berdoa. Rajin-rajin kalian berdoa ya. Ya itu ya. Itu tadi pesan kepada orang tuanya, kepada anak-anakku di sini ya. Agar tidak terlambat ya. Ayo yang terlambat segera sholat. Terus didengerin ya, duduk didengarkan ya. Jadi itu ya, jumlah kita saat ini teman-teman yang ada di sini itu sudah sampai 60 ya. 60 anak yang tercatat di data itu 60 anak. Ayo sholat. Kenapa? Hah? Iya sholat. Kok malah ketawa-ketawa sholat? Sholat dulu. Mau sholat apa? Sholat asar apa? Belum sholat asar ya? Ya imamnya JO. Ya, siapa yang berhak jadi imam? Ada yang tahu? Itu kan teman kalian terlambat 3 orang. Terus mereka kayaknya apa? Dorong-dorongan karena siapa yang jadi imam katanya. Nah, siapa yang tahu siapa yang berhak jadi imam? Hah? Nah, siapa? Sini. Siapa? Rasid sini. Maju sini.
kan nunjuk cuma nggak tahu apa yang ditunjuk ya. Ya itu ya, diantaranya yang berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalannya ya. Kalian belajar menghafal Al-Quran kan tahu teman-teman kalian sampai mana hafalannya ya. Jadi ketika sholat nggak usah bingung nentuin imamnya. Kamu tahu temennya hafalannya belum banyak kok disuruh jadi imam, kan lucu. Tahu temennya baru masuk baru ngaji disuruh jadi imam ya, nggak usah bingung. Tahu kan temennya, oh hafalannya sampai mana. Nah dia itu yang paling banyak, oh dia paling banyak. Nah jadiin imam ya, suruh ngimami sholat. Kamu nyari siapa? Coba nyariin siapa? Sini. Tadi Katanya apa? tadi siapa? Apa ya? Apa ya? Apa, Rosid? Disuruh maju. Disuruh Iya. maju, suruh nyebutin. Siapa yang tahu syarat-syarat jadi imam? Salah satunya apa? Kalau yang itu aku belum tahu. Oh, kalau yang itu belum tahu. Kan belum dikasih tahu. Iya sama udah, kamu guruku. anu aja, baca surat aja. Ya, udah Surat terlanjur maju, masa Oh, iya. mau bawa hadiah? Surat Al-Falaq. Wal falak, oke ya, surat al-falaq. Tahu dulu, madepnya madep sini ya. Yang keras. Ya, yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terus. Ya terus saja nggak apa-apa. Nah, pegang. Tak pegangin. Nah. Min syarri ma khalaq wa min syarri Lupa apa? Nggak bisa. Ayo coba, iya diulangi nggak apa-apa. Ayo diulangi, Rasid, nggak apa-apa diulangi. Habis baterainya, nah pakai coba. Udah habis kok. Mungkin. Tahu lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza waqab. Kok bolak-balik? Kok bolak-balik? Ulangi coba. Ya salah. Ya udah. Ya udah ya, nanti dimurojaah lagi ya. Dimurojaah lagi, ini hadiahnya ambil satu ya, banyak ini hadiahnya ya. Ya. Ya, anak-anak sekalian, itu tadi teman kalian bacain surat Al-Falaq ya, masih banyak kekurangannya ya. Itu perlunya konsisten kita ketika belajar, diperhatikan ya. Kalian sudah melewati Iqra 1 ya, sudah melewati Iqra 2. Harusnya udah bisa tahu ya makhraj-makhrajnya ya, harus konsisten. Jadi ketika di TPA belajarnya seperti apa, nanti ketika keluar mungkin di sekolah ada hafalan juga, diikutin ya, tetap diikutin yang diajarin di TPA. Jangan kalian ngikut-ngikut temennya yang belum belajar, jadi nanti berantakan lagi ya. Ya kita sekarang ke pertanyaan lagi. Pertanyaan seperti kemarin, pertanyaan Iqra 1 ya.
Masih ingat kan kemarin? Udah di murojaah belum Iqra satunya? Udah di murojaah Iqra satunya. Kemarin 3 huruf yang keluar dari satu makhraj yang sama makhrajnya. Kemarin udah disebutin apa? Fa, za dan dha. Ya, ada lagi. Ada yang tahu? Ada yang tahu lagi? Ada lagi Mas Yan. Yang 3 huruf itu makhrajnya sama. Hah? Apa? Hah? Ya makanya di murojaah Iqra satunya itu dibaca ya. Makhrajnya apa ini? Apa ya? 3 huruf. Misalnya apa? Sin, sa. Tahu sin? Tahu sin? Sa tahu? Ya. Terus apa? Za. Za. Yang gini terus ada titiknya za. Terus satu lagi apa? Yang sama? Hah? Hah? Jadi kalau mau lihat makhrajnya, kalian praktekin. Sin, sa. Ya, atau disukunkan. Ya, as. Nah, itu lidahnya di mana atau makhrajnya di mana? Sin, sa, za. Satu lagi so. So. Coba praktekin. Sa, za, so. Sama enggak tempat lidahnya di posisi yang sama enggak? Sama enggak? Hah? Jangan-jangan sin, so. Salah ya. Ya itu dipraktekin ya. Kita taunya dengan mempraktekkan. Sa, za, so. Atau disukunkan. As, az, as, ya. Disukunkan. Jadi tahu makhrajnya di mana? Ya, makhrajnya di mana? Ujung lidah. Yang ini loh, bukan yang kemarin ya. Jadi ini gigi seri bawah, ujung lidahnya di sini. Ujung lidah berada di depan papan gigi seri yang bawah. Itu makhraj ketiga huruf yang sama keluarnya tadi. Ya. Huruf sin, sod dan zai. Ya. Itu makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan papan gigi seri yang bawah. Jadi gigi seri yang bawah, gigi yang bawah ini, nah itu di depannya sini. Sa, ya enggak? Coba sa. Kalau lidahnya di depan keluar, berarti salah ngucapinnya ya. Sa, ya. Sa, za, dan so. Ya, itu ya. Itu diantaranya ya. Ada lagi ya. Sekarang pertanyaannya, ayo siapa yang bisa jawab dapat hadiah ini. Ya. Di manakah maksud huruf apa? Ain. Ada tahu Mbak? Itu yang gede-gede tahu nggak itu? Yang pojok-pojok itu? Gini katanya. Ada yang tahu di mana makhrajnya huruf ain? Ya. Kalau ain nggak tahu, coba a, hamzah, a. Di mana? A. Ada yang tahu? Tunjuk jari. Ini hadiahnya mubazir nanti ya. Tak makan sendiri nanti. Di mana makhrajnya? Nih, coba maju. Makhrajnya huruf hamzah atau a. Mau nyontek, aduh nyontek. Ayo Mbak, di mana Mbak? Maksudnya huruf apa? Hamzah apa ain? Yang mana? Ain. Di mana maksudnya? Yang keras ge? Di tenggorokan. Tenggorokan? Tenggorokan apa? Hah? Tenggorokan manusia. Iya, tenggorokan manusia. Tenggorokan apa? Ya? Ya, betul. Makhraj huruf ain atau hamzah sama-sama di tenggorokan. Nah kan? Kok sama di tenggorokan? Beda padahal ya. Iya, lumayan lah ya. Ya udah. Tadi mau dapat yang gede karena kurang pas, dapat yang kecil. Ya, betul. Makhrajnya huruf apa? Tadi ain ya. Itu di tenggorokan ya. Ya. Ngerti ya? Dengerin ya. Makhraj huruf ain ya. Itu di tenggorokan.
tapi belum tepat kalau di tenggorokan. Ya, sama dengan hamzah a tadi itu juga di tenggorokan, tapi belum tepat kalau dijawab makhrajnya di tenggorokan doang. Ya, makhraj tenggorokan itu terbagi menjadi 3. Ya, ini didengerin ya, biar nanti ketika ulangan di sekolah bisa jawab kan. Di sekolah itu biasanya ulangan agama ada kan? Ini makhrajnya di ada nggak ya ulangan yang tanya makhraj kayak gitu? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau idgham ada ya. Ini idgham apa itu ada ya? Ada kayaknya, dulu pernah SD soalnya, masih ingat. Ya, kalau makhraj ini mungkin ada yang tanya nanti ya. Itu tadi benar di tenggorokan ya. Makhraj huruf ain itu di tenggorokan. Hamzah juga di tenggorokan. Cuma makhraj tenggorokan di tenggorokan ini ada 3, terbagi menjadi 3. Ya, ini selingan ya. Untuk tambahan belajar kita ya. Jadi tenggorokan itu terbagi menjadi 3. Ini tenggorokan, ada tenggorokan atas, ya, tenggorokan tengah, dan tenggorokan bawah. Nah ini tahu, ya? Ya enggak salah urutannya memang kayak gitu ya, atas, tengah, bawah ya. Nah ain ini tadi, ain itu tenggorokan mana? Hah? Ah, iya betul, tengah, maju tadi ya. Enak bener. Kamu sini, mau nggak? Oh nggak mau. Ngapain malu? Dapat hadiah kecil rezeki itu ya, alhamdulillah. Ya ini silakan yang menjawab benar dapat hadiah ya. Benar. Ain makhrajnya di tenggorokan bagian tengah. Itu ain ya. Udah balik. Ya. Terus kalau hamzah a tenggorokan bagian mana? Hah? Sini. Ya ini tenggorokan. Ini loh. Tenggorokan itu terbagi menjadi 3 makhraj. Ya, atas, tengah, dan bawah. Kalau hamzah a tenggorokan mana? Atas ini perempuan mana? Jangan ikut-ikut. Ini atas yang perempuan. Hah? Atas juga. Jangan ikut-ikut temennya ya. Coba kalian ucap di atas. Kan enggak anu kan, enggak masuk. Ayo. Di mana Mbak? Tadi ada yang jawab itu? Tenggorokan? Hamzah tenggorokan bagian makhrajnya di mana? Tenggorokan bagian bawah ya. Itu makhrajnya, letak makhraj huruf hamzah ya. Jadi nggak mungkin kalian kalau di bawah ngejawabnya itu kan di atas ya kan. Kalau ain tadi di tengah ya. Itu diingat-ingat ya. Nanti di murojaah lagi Iqra 1-nya ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, pertanyaannya sama apa yang lainnya? Sekarang makhraj huruf ta. Ada yang tahu? Ta. Kayaknya pada lupa semua ini Iqra 1 ini ya. Lupa apa nggak dibaca, ya. Jadi penting ya anak-anak ya, tolong memperhatikan. Jadi makhraj ini harus diingat ya. Jadi walaupun nggak diingat, seharusnya dia ketika kita sudah melewati Iqra 1 itu harus tahu. Misal ta, di sini toh ya kan udah tahu, udah terbiasa kan. Nah itu sebenarnya nggak usah dihafal juga bisa ya. Ya itu penting ya. Jadi ketika kita ditanya nggak bisa nyebutin, nggak sesuai antara yang kita ucapin mungkin tadi sa. Kok kita nyebutinnya salah, lidahnya di mana di atas, berarti itu nggak tepat ya. Nah itu dipelajari lagi ya, di murojaah lagi ya. Itu penting ya, makhrajul huruf namanya ya. Nah orang baca Al-Quran itu harus tepat dalam itu tadi makhrajnya ya. Kenapa kalian bisa turun ke Iqra 1? Kan banyak di sini dari anak-anak yang masuk ke sini yang baru-baru, yang dulu udah Al-Quran mungkin dia disuruh turun lagi ke Iqra 1 itu kan banyak kan. Nah kenapa? Salah satu alasannya itu tadi makhrajnya nggak tepat ya. Disuruh nyebutin mungkin di Iqra 1 kan jadi nggak tepat maksudnya. Nah itu nanti bisa merubah ya, merubah huruf ya. Mungkin yang harusnya sa dibaca so, yang harusnya so dibaca sa ya. Jadi itu harus tepat benar ya. Ketika ta dibaca to, karena maksudnya itu sama tempatnya ya. Makanya kita diturunin dulu ke Iqra 1 biar terbiasa membaca sesuai makhraj dan sifatnya ya.
karena banyak huruf-huruf yang mirip. Seperti tadi sa, so, za itu kan sama semua makhrajnya kayak kemarin sa, za, do, ya. Ada lagi yang ta, to, itu kan sama kan? Nah, kalau kita nggak belajar lagi dari Qiraat 1 itu bisa tertukar-tukar ya. Ya, seperti itu ya, anak-anak ya. Terus ini hadiahnya untuk apa ini? Kalau nggak bisa baca nggak bisa jawab itu hadiahnya untuk apa terusan? Ya, hadiahnya untuk yang tenang, yang anteng. Yang anteng dapat hadiah. Ya, yang anteng dapat hadiah, yang memperhatikan dapat hadiah. Soalnya hadiahnya banyak banget ini, bingung baginya ini. 182 gram. 24 isinya. 24, 50. 50 ditambah 2, masih 52. Muridnya ini yang datang sekitar 40 plus. Nah, 40 plus ya. Murid kita itu yang tercatat di data itu ada 60 lebih. Ya. Nah, yang datang nggak bisa penuh. Nah, itu karena banyak yang sering terlambat, ada yang uzur. Kalau sakit itu nggak bisa dipungkuri, nggak bisa datang nggak apa-apa ya. Tapi kalau males, nah itu yang sayang sekali ya. Nanti ada pelajaran-pelajaran seperti ini yang kita lupa, kan bisa di murojaah. Wih, tenang banget ini. Setenang ya, didengerin ya. Ya, itu tadi ya. Jadi, makanya jangan sering datang terlambat. Jadi ketika ada pelajaran yang disampaikan, ngerti ya. Ya. Ya, sekarang ini hadiahnya untuk apa ini? Mau dibagi-bagi untuk apa ini? Tanya jawab apa gimana? Ya, tak ceritain dulu kisah yang tadi ya. Tadi disebutin ada kisah tentang apa tadi ya? Oh, tentang makanan tadi ya. Kisah makanan yang kita kan, yang poin keberapa tadi, yang jangan mendahului orang tua ya. Apalagi dalam perkara yang duniawi tadi ya. Mana tadi? Nah, yang poin kelima, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Ya, yang keenam, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Ya, dalam perkara duniawi ya, itu lebih mengutamakan kedua orang tua kita ya Mbak ya. Misal makan. Nah, kalian makan di rumah, masak enak. Di meja ada tadi makanan, ada buah-buahan, ada ayam-ayaman, ada sapi-sapian. Nah, ternyata kalian udah nggak sabar. Di situ ada orang tua kalian ya. Nah, di situ seharusnya kalian mendahulukan orang tua kalian dalam memilih. Misal di situ ada hobi kalian. Ayam ini ada yang bagian upin-ipin itu, yang paha, yang gede. Nah, kalau bisa didulukan orang tuanya. Ayah bunda mau ini enggak? Gitu, tanyain ya. Kalau mau dahulukan orang tuanya ya. Jangan kita duluan terus kita incer yang paling gede ya, kita duluan, buahnya diincer yang paling enak, kita makan duluan ya. Itu bukan sifat anak soleh ya. Sifat anak soleh itu mendahulukan orang tua. Nah, ini ada kisahnya ini ya, kisah. Jadi di antara ya keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah kesolehan kita, amal soleh kita itu bisa untuk perantara atau tawasul. Tawasul itu perantara ya. Kita meminta perantara dari amal soleh kita. Jadi berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh. Nah, di sini yang akan diceritakan kisahnya adalah amal soleh diantaranya kepada orang tua. Ya, ini dengerin, nanti ditanya ceritanya ya. Nanti yang bisa jawab dikasih hadiah. Ya, yang tenang juga dikasih hadiah. Yang tenang dikasih hadiah ya. Ini yang laki-laki ini ngoblor senengannya ini ya. Ngoblor aja ya. Ini kisahnya ya. Ini hadis dari Rasulullah ya. Dari dulu ya, Rasulullah itu mengisahkan ya. Dari Abdullah bin Umar ya. Anaknya siapa? Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Umar itu nggak tahu. Nggak tahu. Wow, itu Umar itu kan terkenal ya. Kalian kan laki-laki, biasanya kalau laki-laki itu senang kisahnya Umar.
ya. Kisahnya Umar itu, beliau itu ya salah satu khalifah yang kuat ya. Orang takut, setan itu takut sama Umar radhiyallahu anhu ya. Setan itu ketika Umar ini ya, sahabat Rasul ini jalan pada suatu jalan, setan itu milih jalan yang lain. Nah, pada Umar, minggir takut gitu kan. Takut, setan sampai takut sama Umar itu ya. Kalau kalian setannya takut nggak? Woi malah, woi ada Rafiq, samperin, ya kan? Ayo mandi kali Fik, ya nggak usah TPA, ya kan? Iya kan? Iya Pak iya. Itu keutamaan Umar diantaranya itu, setan takut dengan beliau ini ya. Ketika Umar jalan dari suatu jalan, maka setan akan memilih jalan yang lain. Kenapa bisa begitu? Yaitu karena kekokohan akidahnya Umar itu ya. Terhadap agama dia tuh benar-benar kokoh akidahnya ya, nggak kaleng-kaleng istilahnya ya, ya benar-benar menjunjung akidah Islam yang benar ya, nggak ibaratnya kalau mau ngaji itu nggak setengah-setengah gitu ya, mau ke TPA males-malesan nggak kayak gitu ya, jadi kuat kayak Umar itu kuat ya, kuat tuh ya. Itu tadi diantara keutamaan Umar itu ya, setan takut sama Umar itu ya. Ya itu. Jadi yang kisah ini ya. Jadi kisah ini ya dari Abdullah tadi bin Umar ya. Abdullah bin Umar itu bin Umar. Jadi anaknya Umar radhiyallahu anhu. Nah, itu kenapa Ustadz sering bertanya kepada kalian anaknya siapa? Sutrisno. Mbahnya siapa? Nah, itu maksudnya biar tahu kayak Umar tadi ini loh. Oh, saya misal Habi siapa? Habi bin Sutrisno. Nah, Habi anaknya Pak Sutrisno. Bin siapa lagi? Bin Harjo Bejana. Oh, anak Pak Sutrisno ini anaknya Harjo Bejana. Seperti itu. Kalian harus tahu. Mbah kalian, bapak kalian tahu namanya ya. Seperti ini. Kisahnya kita mulai ya. Kisahnya dulu Rasulullah ya mengisahkan. Rasulullah bersabda bahwasanya ini dari Abdullah bin Umar. Bahwasanya dulu ada 3 orang soleh ini ya. Mereka berjalan ya, kurang lebihnya kisahnya seperti ini. Nanti Ustadz bagikan di grup kisahnya ya, kisah yang tekstualnya benar-benar tepat ya. Ini perkiraan kurang lebihnya kisahnya seperti ini. Ada 3 orang soleh yang keluar melakukan perjalanan jauh, dan kemalaman tibalah di sebuah sisi gua. Jadi di gua mereka kemalaman, mereka ingin berteduh. Ya kalau malam itu kan mungkin malam atau mungkin gerimis atau mungkin malam ingin istirahat ya, berteduh. Masuklah mereka ke dalam gua. Begitu mereka masuk ya, nanti yang bisa jawab ini dikasih hadiah ini ya. Banyak hadiahnya soalnya ya. Jadi mereka masuk ke dalam gua, 3 orang soleh ini ya. Begitu mereka masuk, gua itu tertutup oleh sebuah batu besar yang jatuh dari atas. Ini kan di gunung ya. Kalau gua itu biasanya di gunung ya. Masuk gunung karena ada gua, itu pasti ada gunung biasanya. Nggak mungkin kayak gini ada gua kan. Gunung atau bukit ada guanya. Nah mereka sudah masuk di dalam, tertutup oleh batu besar ya dari gunung itu. Bingung nggak? Bingung. Gimana cara keluarnya? Ada yang tahu? Dari kisah ini, udah ada yang pernah dengar? Belum pernah? Ya. Ini kisah nyata ya, yang dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, diantaranya itu tadi ya, ini menceritakan tentang kesolehan seorang anak ya. Ini 3 kisah orang ini ya, yang akan membuka batu ini. Batu ini mustahil dibuka oleh mereka karena besar. Misal ini mulut gua, pintu ini ya, segede ini, tertutup oleh batu gede. Bisa nggak dibuka oleh orang? Nggak bisa. Pada saat itu belum ada sapator, HP, WhatsApp belum ada juga, ya kan? Iya kan? Film Naruto juga belum ada. Ya. Jadi gimana? Mereka bertawasul dengan kesolehan mereka. Yang tadi disebutin dia, bertawasul dari perantara, berdoa ya, melalui perantara doa mereka dengan kesolehan yang pernah mereka lakukan. Mereka berdoa. Itu namanya bertawasul ya, Mbak. Tawasul dengan kesolehan. Nah, 3 orang yang di dalam gua tadi itu, 1 berdoa. Yang pertama, ini keterkaitan dengan yang kita ceritakan poin ke-6 tadi, mendahulukan kedua orang tua kita dalam perkara ya, terutama perkara dunia tadi ya.
Ketika makan tadi ya, contohnya ketika makan. Nah ini kisah yang pertama. Jadi kan di dalam goa tertutup tadi, ini mau bukanya, kalian mustahil membuka pintu goa ini atau batu ini. Mungkin bisa dibuka dengan kita menyebutkan amal soleh kita yang dilakukan karena Allah. Jadi benar-benar ikhlas karena Allah. Yang ke-1 menyebutkan, mengatakan kepada Allah ya, berdoa, ya Allah, aku mempunyai kedua orang tua dan aku mempunyai kebiasaan memerah susu dan aku berikan kepada keduanya. Dia ini, orang ini ya, orang soleh ini nggak akan memberikan susu yang dia perah ini kepada siapapun kecuali kedua orang tuanya sudah meminumnya. Maksud nggak, Pak? Maksud, ya, maksud. Jadi dia memerah susu itu kebiasaannya di malam hari untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Tapi ini nggak diberikan ke siapa-siapa sebelum kepada kedua orang tuanya. Di situ kan ada anaknya, ada istrinya, ada pembantunya ya. Mereka nggak boleh minum dulu sebelum orang tuanya. Nah itu, ya. Ini masuk ke poin ke-6 tadi, ya. Tidak mendahului orang tua dalam perkara-perkara tertentu, apa terutama dalam perkara duniawi ini ya. Nah itu. Nah di situ dia berkata dalam doanya itu, dan pada suatu saat malam aku pulang terlalu larut malam. Jadi pulangnya itu kemalaman. Misalnya habis pergi pulang kemalaman, mungkin pulang ya kemalaman jam 11 malam. Nah dia memerah susu, ya. Ternyata kedua orang tuanya ini sudah tertidur, ya. Kedua orang tuanya ini sudah tertidur. Dia belum memberikan susu ini ke orang tuanya sudah tertidur karena dia pulang kemalaman, ya. Terus gimana? Kita minum duluan. Di situ ada keluarganya, ada anak, istrinya, dan pembantunya. Nah itu nggak diberikan sama mereka dan dia sendiri nggak meminumnya. Jadi ditunggu orang tuanya yang sedang tidur ini ya, karena dia kemalaman memberinya ya. Ditunggu dan ternyata bangunnya subuh bangunnya. Jadi selama malam itu anak ini memegangi susunya, ya, yang akan diberikan kepada ibu dan bapaknya itu. Dipegang susunya ini sampai subuh. Ketika bapak ibunya bangun, akhirnya berikan kepada mereka. Ayah, bunda, ini susunya. Jadi pengen nangis aku. Nanti dulu ya, pending dulu. Ustadz juga nggak sampai hati kalau cerita kayak gitu. Pengennya nangis saja. Ya, oke, istirahat dulu, biar kondisional. Ya, susunya dipegang, diberikan ke ayah, bunda, ini susunya, silakan diminum. Nah itu. Nah dari situ pelajarannya adalah dia tidak mendahului orang tuanya dan itu kebiasaan dia memberikan kepada orang tuanya susu dan tidak diberikan kepada siapapun sebelum kedua orang tuanya minum. Nah dari situ dia mengatakan dalam doanya, ya Allah, jika amalanku itu yang aku lakukan ketika malam itu aku tidak memberikan minum susu itu kepada anakku dan tidak aku berikan kepada istriku dan juga tidak kepada budakku dan diriku sendiri, aku memberikannya setelah kedua orang tuaku meminumnya. Jika amalku itu aku lakukan karena mengharapkan wajahmu, mengharapkan Allah ya, jadi ikhlas gitu loh, bukan settingan ya gitu ya. Nah itu jika amalku itu aku lakukan karena engkau, ya, aku mohon bukakan pintu goa ini, ya, yang batu gede tadi itu. Akhirnya ternyata terbuka, batu itu menggeser, seret, dikit ya, dikit aja, seret. Nah, belum bisa mereka keluar. Berarti yang diceritain ini tadi, yang dia memohon ini ya, bertawasul dengan amal solehnya tadi itu benar kan? Keikhlasannya benar-benar terjadi karena batunya geser. Kalau dia nggak ikhlas, jelas ini nggak geser ya. Karena yang menggeser batu ini siapa? Yang bisa jawab? Dapat hadiah. Siapa yang menggeser batu ini? Hah? Siapa? Maju. Ya, biasakan tunjuk jari. Ditanya terus tunjuk jari. Biar yang tanya nggak nyontoh ya.
Siapa Mbak yang menggeser batu ini dari cerita ini? Allah. Iya betul. Kenapa Allah menggeser batu ini? Ayo, kenapa Allah menggeser batu ini? Kok malah ngelihat nyontek banget. Kenapa? Karena permintaan dari doa orang anak soleh ini tadi ya. Nah, meminta kepada Allah kalau ini sebuah keikhlasan dibukakan batunya itu tadi ya Mbak ya. Nah ya betul. Yang membuka batu ini adalah Allah. Dibuka sedikit karena kesolehan anak ini ya. Itu cerita yang pertama. Ya, nih. Alhamdulillah, makasih ya. Ya duduk. Ya, dari situ itu ya bisa diambil faedah bahwasanya kita ya jangan mendahului orang tua kita atau mendahulukan orang tua kita ya, apalagi dalam perkara dunia ya. Itu ya sama orang tua kesolehannya seperti itu ya. Sampai lihat kisah itu tadi ya. Dia rela lapar malam demi orang tuanya. Sebenarnya kan bisa aja ya, susu tadi diminum dikit 50% atau separuh diminum terus dikasihin ibu bapak lagi, bisa lah kan? Bisa sebenarnya. Tapi enggak, ya itulah anak soleh. Dia enggak mau mendahului orang tuanya. Nah seperti itu ya. Tes mati lampu. Ya. Ada dua kisah lagi ya. Ini sambil nunggu ya. Mungkin enggak selesai enggak apa-apa. Kita kisahkan ya. Satu lagi kisahnya sambil nunggu orang tua kalian ya. Yang jemput. Ini masih hujan. Kita sambil nunggu ya. Belum kelihatan yang jemput ya. Hujannya terus. Alhamdulillah ya. Yang kedua, ya, yang kedua adalah seseorang yang mencintai seorang wanita cantik. Nah, ini langsung yang gede-gede ini, wanita cantik ya. Ini kisah seorang soleh yang mencintai wanita cantik. Terus dia terpengaruh oleh syaitan ya. Ini kesolehannya. Jadi seketika waktu orang soleh ini ya dalam doanya mengatakan, ya Allah, bahwasanya aku pernah menyukai anak dari pamanku ya. Dia cantik jelita ya. Aku mencintainya dan aku menginginkannya. Tapi dia menolaknya. Nah, ditolak cintanya ya. Ditolak cintanya. Pada suatu saat anak yang dia cintai ini, seorang wanita yang dia cintai ini dalam kesusahan ya, dan wanita ini datang ke lelaki ini yang masih saudara ya, jadi sepupu anak pamannya tadi ya. Nah itu mendatanginya dan meminjam uang kalau nggak salah itu kurang lebihnya 120 dirham. Ada yang bisa jawab kurang lebihnya 120 dirham itu berapa? Kemarin udah kita kisahkan yang beli pohon kurma 300 dirham itu berapa? 300 juta. Kalau 120 dirham berarti sekitar 120 juta. Banyak ya. Ya ini kisahnya itu. Ya Allah, aku pernah mencintai anak dari pamanku. Dia sangat cantik, tetapi cintaku ditolak. Ya, cintaku ditolak. Dia tidak mau denganku. Dan pada suatu saat dia pada kondisi kesusahan. Pada kondisi kesusahan ini ia datang kepadaku untuk meminjam uang sebesar kurang lebihnya 120 dirham. Nah pada saat itu aku kasih syarat dia. Kesempatan ini ya. Cowok nih, yang cowok denger ini ya. Itu pelajaran ini. Gak boleh kayak gini ya. Kesempatan dia menyukai seorang wanita. Jadi aku kasih uang sebanyak 120 dirham, tapi dengan syarat engkau mau aku ajak berzina. Tahu berzina? Tahu berzina? Yang kecil tahu, yang besar tahu? Ya, ini pendidikan juga, dilarang berzina. Zina itu ada zina mata. Zina mata itu melihat yang bukan mahramnya, melihat yang nggak sopan-sopan, ya itu zina mata, itu yang ketawa-ketawa ngelihat HP, zina mata, hah? Ya kan? Ada zina hati, ya
yaitu pikirannya ya, yaitu ada yang zina perbuatan ya melalui apa kemaluannya ya. Nah itu. Nah ini aku memberi syarat kepadanya, wanita tadi yang meminjam uang kepadanya itu sebanyak 120 dirham agar engkau mau berzina denganku. Nah itu. Nah pada saat ketika wanita ini mau ya, pada kondisi di mana dia berdua dan ingin melakukan hal tersebut ya, zina itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah ya, berdosa ya, hubungan yang dilakukan dua orang manusia antara laki dan perempuan yang tidak melalui proses pernikahan itu zina ya, zina, dosa besar, nggak boleh ya mbak ya, yang laki-laki ya, itu zina namanya ya, hubungan yang dilakukan dua orang laki-laki dan perempuan tanpa melalui proses pernikahan, apalagi hubungan badan. Zina ada zina mata ya, ada zina hati, dan tadi yang menentukan zina itu benar-benar zina adalah zina itu sudah diiyakan melalui proses kemaluan itu ya, yaitu itu dilarang, dosa besar ya. Nah ini ketika pada suatu kondisi dia sudah pada suatu tempat mau melakukan zina, yang perempuan ngomong, wahai fulan, dia kan kenal lah ya, aku sekarang udah di hadapanmu, bertakwalah kepada Allah ya, sesungguhnya perbuatanmu ini adalah perbuatan yang dimurkai Allah ya, perbuatan yang engkau tidak halalkan, apa yang tidak halal, engkau membuka sebuah cincin yang itu ada proses penghalalannya, misal maksudnya dengan pernikahan ya, intinya engkau ingin melakukan zina denganku, itu tidak halal dan Allah murka. Nah di situ laki-laki ini langsung teringat sama Allah, jadi perbuatannya diingatkan ya, beriman, bertakwalah kepada Allah, langsung Masya Allah ini salah gitu ya, langsung dia teringat, langsung dia lari dari situ, dia ingat. Nah itu ya, dia lari meninggalkan uang 120 dirham tadi, ditinggalkan sama dia. Nah dari doanya itu dia berkata kepada Allah, ya Allah, jika amalanku itu tadi, aku ingin berzina dan di depan mataku sudah bisa aku lakukan dengan mudah, dan dia mau, kemudian aku tinggalkan hanya semata-mata mengharapkan ridhomu, mengharapkan wajahmu, maka jika itu ikhlas karenamu, maka ampunilah aku dan bukakanlah batu yang menutupi gua ini. Geser sedikit, seret. Nah itu berarti amalannya itu ikhlas ya, ketika dia di hadapan wanita tadi ikhlas ya, nggak jadi berzina karena takut sama Allah ya, karena takut sama Allah. Kenapa ketika banyak khotib-khotib itu atau mungkin ustadz-ustadz yang kalian pernah dengar ketika ngomong Allah itu selalu menunjuk ya, nggak selalu, kadang karena takut sama Allah. Kenapa menunjuknya ke sini? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Maju, dapat hadiah. Ayo, berani nggak yang laki-laki ini? Berani dong, masa yang kenapa kok nunjuknya ke atas kalau menyebut Allah? Apa ya? Apa? Hah? Kenapa nunjuknya ke atas? Karena kalau nunjuk ke sana berarti nunjuk kamu. Iya. Ya, karena nunjuk Allah. Allah itu Hah? Karena Allah ada di atas. Iya. Ya. Karena Allah ada di atas. Ya, makanya kebanyakan orang secara fitrah menunjukkan Allah karena kita takut kepada Allah ya. Ya, seperti itu ya Aska ya, karena Allah ada di atas. Ya, udah pada tahu semua kan Allah ada di mana? Di mana? Di atas ya. Ya, ini Aska dapat hadiah ya. Ya, oke ya. Kita sampaikan 2 kisah itu dulu ya. Kita lanjut
di pekan berikutnya insya Allah ya. Nanti kita rangkum di pekan berikutnya kisah ini dan kita tanya di pertemuan berikutnya ya. Sambil kita lanjutkan kisahnya yang ketiga ya. Kisah anak soleh yang terpenjara dalam gua, yang akan membuka mulut gua berupa batu yang besar yang menutupi gua itu dengan membuka batunya ini dengan apa? Ada yang tahu nggak? Iya, dengan doanya. Doa apa? Berupa? Doanya itu doa apa? Berupa apa? Perantaranya apa? Hah? Amal soleh ya. Nah itu ya. Dia membuka gua ini, batu ini dengan berdoa kepada Allah ya, dengan perantara amal solehnya ya, meminta tolong kepada Allah perantara amal soleh yang pernah ia kerjakan untuk membukakan batu ini ya. Yaitu ya anak-anak ya, di antara pembahasan kita hari ini kita lanjutkan di minggu depan insya Allah ya. Jadi dalam kisah itu bisa kita petik faedah ya, perilaku anak soleh yang mana dia mendahulukan kedua orang tuanya, dia menghormati kedua orang tuanya ya, dia mencintai kedua orang tuanya, dia menahan laparnya untuk orang tuanya, yaitu perilaku anak soleh. Yang kedua, ada yang bisa ngerangkum kisah yang kedua tadi? Ada yang berani nggak? Ayo, Mbak Anissa sama Mbak Zain ini berani nggak? Rangkuman yang kedua, kisah yang kedua. Kalian udah gede, udah bisa merangkum. Bisa nggak? Hah? Bisa? Ya, ayo. Yang kedua, ayo. Dapat 3. Ngapa? Nggak berani apa nggak bisa? Vio, bisa Vio? Oh, kok malah Zong? Bisa nggak? Ayo coba, ini pertanyaannya. Siapa yang bisa merangkum yang kisah yang kedua tadi? Ini tentang apa yang kisah yang kedua tadi? Hah? Ya, tentang kisah seorang pemuda yang ingin berzina dengan seorang wanita ya. Dan zina itu nggak halal ya. Zina apa zina? Zina itu contohnya hubungan antara dua orang tadi, pemuda dan pemudi, yang belum dihalalkan dengan proses pernikahan. Yuk, keras banget kamu, nggak dapat hadiah ya. Maju dapat hadiah. Ya, intinya itu ya. Terus poinnya apa tadi yang kan udah 4 kemarin, yang kelima dan keenam? Siapa? Ada yang bisa Mbak? Yang kelima tadi apa? Bukunya udah dimasukin. Udah dimasukin. Ayo cepet-cepetan, jangan dikeluarin bukunya. Ayo, ini orang tua kalian belum datang soalnya. Nanti kalian keluar hujan deras ya. Kita insya Allah nggak akan tertimpa oleh batu ini, soalnya nggak ada gunung di sini ya. Siapa? Oh ya, Rara. Ayo Rara, sini, maju. Lu apa? Ayo, kan udah nunjuk. Pertanyaannya tadi apa? Oh, poin kelima dari pembahasan kita, cara berbakti kepada orang soleh. Cara berbakti kepada, ini keluar loh, orang tua. Poin kelima tadi Rara pertama menunjuk. Ayo Rara, sini. Ya, sini. Poin kelima dari pembahasan kita. Ya, kita hari ini menyebutkan 2 poin loh, 5 dan 6. Ya, ini Rara yang poin kelima tadi apa? Tidak mendahului perkataan orang tua. Ya, tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Ya, betul sekali ya. Ini ya Rara ya. Ya. Ini dapat hadiah. Kalian gimana sih? Yang ini aja lah. Ini kan poinnya ya. Yang ini ya Rara ya. Ya, diingat-ingat ya. Makasih ya Rara ya. Nah, satu lagi. Yang poin ke-6, siapa yang bisa jawab? Wis, langsung Vio ya. Ayo Vio. Yang laki-laki ini mana? Hah? Nggak fokus. Ya. Yang poin ke-6 apa Vio? Lebih mementingkan diri sendiri lebih mementingkan orang tua daripada Ya, lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Ini yang kita kisahkan ya. Contohnya tadi ya. Contohnya ya.
Ya, udah dijemput itu sama ibunya ya, itu ya. Tidak lebih mengutamakan orang tua. Oh ya, ini satunya Mbak Vio ya. Ini makasih ya. Ya. Oke, udah dijemput itu, udah ada yang menjemput ya. Kita pending hadiahnya untuk minggu depan, insya Allah ini masih ada sekitar 40 butir ya. Oke, kita sudahin pembahasan kita hari ini ya. Itu dicermati ya anak-anak ya. Semoga kita dijadikan anak-anak soleh ya. Dan menjadi bermanfaat untuk kedua orang tua kita ya, baik ketika masih hidup atau yang sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggal, terlebih-lebih lagi kita lebih giat lagi beramal ibadah agar mereka orang tua kita mendapat manfaat dari kesolehan kita ya. Udah cukup sekian dan kita udah bisa pulang ya. Kita berdoa dulu, nanti yang laki-laki tunggu di dalam dulu ya. Jadi yang tertib, ini hujan ini soalnya gimana ini hujan ini ya, sabar ya. Nanti tunggu, atau mungkin gini. Nanti yang perempuan yang di sebelah sini ya, ini kan ada dua kan. Nah tunggu nanti dilihat di situ kalau orang tuanya udah jemput atau mau langsung nggak apa-apa keluar. Tapi jangan berdesak-desakan di pintu, di mulut pintu itu. Yang laki-laki sebelah sini, di ruang sini kan kelihatan itu ada ventilasi kan. Yang perempuan sebelah sini dilihat. Kalau udah disusul keluar, atau yang mau pulang langsung nggak apa-apa pulang ya. Kalau belum disusul di situ ditunggu, jangan keluar nanti kehujanan ya. Ya, ini hujan ya, basah ya. Udah kita berdoa ya, ayo berdoa bareng-bareng, ayo berdoa mulai. Ya itu ya anak-anak, nanti pulangnya hati-hati ya. Ini ada tambahan dikit aja, satu aja ya. Untuk makhrajul huruf ya. Ada asya, mulutnya monyong ya. Ya, ketika menyebutkan huruf hijaiyah, mulutnya nggak ada yang monyong ya. Sya, so, ro, salah ya. Ya, nggak ada yang monyong mulutnya, nggak ada sya, so ya, nggak ada yang kayak gitu ya. Yang boleh mengumpul atau monyong atau mengumpul itu ketika kita menyebutkan domah ya, ya itu boleh. Kalau so itu enggak, tetap mulutnya tetap pada posisinya, tapi makhrajnya yang di dalam itu yang bergerak. Misal makhrajnya dari lisan atau dari lidah, berarti lidahnya bergerak. Sya, so ya, tetap mulutnya so ya, enggak monyong ya. Itu ya, cukup itu ya. Cukup sekian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, yang perempuan duluan, nanti ngumpul di situ ya, dilihat orang tuanya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.